Bab 1839. Setengah bulan kemudian, Dewi bertemu Brandon di Swedoland dan menggunakan biaya pengobatannya yang sebesar 120 juta untuk mengatasi masalah yayasan untuk sementara. Tapi, beberapa panti asuhan perlu dibangun kembali. Beberapa panti asuhan menghadapi berbagai masalah seperti relokasi. Yayasan masih membutuhkan banyak dana. Dewi harus mengambil kembali kalung itu sesegera mungkin, baru bisa menyelesaikan masalah-masalah ini sepenuhnya. Tapi sekarang, tidak mudah untuk mendekati Lorenzo. Saat dia sedang pusing memikirkannya, Dewi menerima telepon dari Pangeran Willy. Pangeran Willy mengatakan bahwa cederanya telah stabil, dan dia berencana untuk pergi ke negara Nusantara dalam waktu dekat. Dia ingin menanyakan apakah dia ada di sana. Dewi langsung berkata, "Tidak ada." Willy mengungkapkan penyesalan dan kekecewaannya. Kemudian pada saat itu, suara laporan Robin terdengar dari ujung telepon. "Pangeran, aku baru saja menerima telepon dari Jasper. Mereka akan berangkat ke kota Bunaken di negara Nusantara malam ini." "Malam ini?" Pangeran Willy menjawab. "Begitu cepat, katanya ada sesuatu yang penting. Kalau begitu kita berangkat malam ini juga dan bertemu di sana." "Baik, aku akan memberitahu Jasper sekarang." Setelah Pangeran Willy selesai berbicara, dia bertanya lagi pada Dewi. "Dewi, kamu di mana? Kalau tidak, aku akan mencarimu setelah aku selesai mengurusi hal-hal ini." "Tidak perlu. Aku kebetulan ingin kembali ke Nusantara juga." Dewi segera mengubah kata-katanya, karena kesempatannya telah datang, bertemu dengan Pangeran Willy. Maka dia bisa bertemu Lorenzo. "Baguslah, kamu urus pekerjaanmu dulu. Aku akan menghubungimu setelah aku tiba." Setelah menutup telepon, Dewi segera bersiap untuk pulang. Brandon sangat khawatir dengan cederanya dan mengingatkan, "Dewi, meskipun masalah panti asuhan sangat penting, tapi kamu tetap harus jaga diri. Kamu terluka begitu parah. Lebih baik jalani operasi dulu saja. Ini adalah kesempatan bagus. Sekarang mereka akan pergi ke Nusantara. Willy juga ada. Jadi aku bisa mendekati Lorenzo lagi. Kalau aku melewatkan kesempatan ini, aku tidak tahu kapan baru bisa mendapatkan kalung itu kembali." Dewi sedang mengemasi barang bawaannya. "Tapi, jangan bawel." Dewi memotong kata-katanya. "Pesankan aku tiket penerbangan paling awal ke kota Bunaken." "Baiklah." Brandon segera pergi mengurusnya. "Kalau begitu, aku akan ikut denganmu. Dua orang bisa saling menjaga. Selain itu, aku akan mengawasimu. Setelah mendapatkan kalung itu kembali, kamu harus segera melakukan operasi." "Bukannya aku tidak mau dioperasi, tapi masalahnya aku tidak tahu harus minta bantuan siapa untuk melakukan operasi ini." Dewi memegang kepalanya. "Di benakku, aku selalu merasa ada kandidat yang cocok, tapi aku tetap tidak bisa mengingat siapa itu." "Apa gurumu?" "Tabib Hansen." Brandon mungkin adalah orang yang paling memahami dirinya di dunia ini. "Guru." Dewi tercengang. Dalam benaknya terlintas sosok yang dikenalnya dan suara ramah itu. "Wiwi, kita harus memiliki dasar yang dalam dan keterampilan medis yang kuat sebelum kita dapat mulai berlatih kedokteran." "Dewi, Dewi." Brandon memanggilnya beberapa kali barulah Dewi sadar kembali. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Aku ingat guruku, tapi aku tidak ingat di mana dia." Sebelum dia selesai berbicara, rasa sakit yang hebat terasa dari bagian belakang kepalanya. Dia memegangi kepalanya. Wajahnya menjadi pucat karena kesakitan. "Ambil kembali kalungnya dulu dan selesaikan masalah panti asuhan. Baru aku bisa menangani urusanku sendiri dengan tenang. Kamu pernah bilang padaku sebelumnya, kalau Tabib Hansen ada di kota tua. Bagaimana kalau aku pergi memintanya untuk turun gunung?" Brandon masih merasa khawatir. Mungkin akan marah. "Itu, kamu tidak perlu mengkhawatirkan masalah ini. Aku punya rencanaku sendiri." Dewi memotong perkataannya. "Pergi atur tiket pesawat dulu. Kita kembali ke kota Bunaken secepat mungkin." "Baik, aku mengerti." Brandon segera pergi untuk mengurusnya. Bab 1840. Kota Bunaken adalah tempat yang sangat familiar bagi Dewi. Ketika dia turun gunung, kota pertama yang dia kunjungi adalah kota Bunaken. Meskipun sekarang karena ledakan,
Bagian belakang kepalanya terluka dan ada banyak ingatan yang hilang. Tetapi ketika dia kembali ke kota Bunaken, dia masih memiliki perasaan yang familiar. Hanya saja, banyak peristiwa masa lalu yang sulit diingat kembali. Setelah meninggalkan bandara, Dewi dan Brandon naik taksi ke hotel. Brandon menunjuk ke bangunan di luar dan berkata pada Dewi, "Dewi, lihat, di depan adalah Hotel Phoenix, tempat kita menginap malam ini. Dulu kamu menyukai hotel ini, meskipun berada di pusat kota, tapi terasa tenang di tengah keramaian. Transportasinya juga praktis. Gedung tertinggi di sana adalah Grup Skywell, milik Grup Wollens. Katanya merupakan anak perusahaan pertama yang didirikan oleh Daniel Wollens, pemimpin Grup Wollens. Saat memasuki pasar domestik, bergerak di bidang teknologi, sangat hebat. Bangunan putih yang berseberangan secara diagonal di sana adalah Grup Smith, meskipun tidak sebesar Grup Skywell, tapi juga termasuk terkenal. Presdir Grup Smith, James Smith, adalah orang terkaya di kota Bunaken. Saat itu ketika kamu ditolak saat pergi ke sekolah kedokteran, dialah yang membiarkanmu tinggal. Apa kamu masih ingat? Mendengar peristiwa-peristiwa masa lalu ini, dalam benak Dewi ada beberapa ingatan yang samar, tapi dia tidak dapat mengingatnya dengan jelas. James Smith memang orang yang sangat baik. Dia telah melakukan banyak perbuatan baik. Sopir taksi segera melanjutkan berbicara, menyumbang ke panti asuhan, panti jompo, dan membangun berbagai sekolah. Keponakanku bekerja sebagai satpam di perusahaannya. Sangat ramah. Keponakanku pergi untuk membantu. Benar, baguslah. Selamat untuk Presdir James. Brandon memiliki kesan yang sangat dalam dengan James. Dia berkata pada Dewi sambil tersenyum. Dewi, bagaimana kalau kita mengirimkan hadiah ucapan selamat? Tidak perlu. Dewi menggelengkan kepalanya. Mungkin mereka sama sekali tidak mengingat kita. Jadi lebih baik jangan tiba-tiba datang mengganggu. Benar juga. Brandon mengangguk dan bertanya dengan santai. Keluarga Smith akan terjalin hubungan pernikahan dengan keluarga mana? Keluarga Sandhya. Sopir taksi itu berkata sambil tersenyum. Katanya hubungan kedua keluarga itu sangat dekat. Nona Tracy dan Tuan Stanley adalah kekasih sejak kecil. Memiliki hubungan yang sangat dekat. Wah, bikin iri. Brandon mengulurkan tangan memeluk bahu Dewi. Dan bertanya sambil bercanda. Dewi, kapan kita akan menikah? Brandon seumuran dengan Dewi. Dia seorang yatim piatu. Juga seorang jenius. Dia belajar sesuatu dengan cepat. Sekarang dia memiliki gelar doktor ganda dalam manajemen bisnis dan ekonomi. Dirinya menjalankan perusahaannya sendiri sambil membantu Dewi mengurus yayasan. Dia memiliki wajah muda yang tampan. Terlihat sedikit kekanak-kanakan. Memperlihatkan matanya yang selalu bersinar terang. Membuat orang merasa muda dan cerah. Kamu sudah gila. Dewi menyorotinya dengan galak. Kita dekat bagaikan saudara. Mau menikah apaan? Brandon jelas sedikit kecewa. Tapi di detik berikutnya, dia tertawa terbahak-bahak. Benar juga, hatimu belum terbuka. Dewi malas mempedulikannya dan terus membalas pesan Willy. Mereka akan tiba di malam hari. Sekarang baru jam 4 sore. Jadi masih ada waktu. Kalung itu milik kita dan minta dia mengingatnya padaku. Brandon menyarankan. Presdir Grup Moore yang seharusnya adalah orang yang berakal sehat. Dia tidak akan merampas barang orang lain. Tapi masalahnya, kalung itu adalah pemberian tanda cinta yang dia berikan pada cinta pertamanya. Jadi memiliki arti khusus untuknya. Dewi mengerutkan kening, tapi itu tidak masuk akal. Kalung itu jelas-jelas adalah barang yang selalu aku pakai. Kenapa sekarang jadi memberikan tanda cintanya pada cinta pertamanya? Apakah dia salah? Atau dirinya yang melupakan sesuatu? Kalau dia tidak salah, mungkinkah aku adalah cinta pertamanya? Bab 1841. Bagaimana mungkin? Brandon dengan cepat menepis pikirannya. Kita selalu bersama selama ini. Menceritakan segalanya. Bagaimana mungkin aku tidak tahu kalau kamu punya cinta pertama? Dewi mengangguk. Lalu berkata, mungkin aku sudah mengenalnya sebelum aku mengenalmu. Saat bertemu denganmu, kamu baru umur 16 tahun. Sebelumnya, kamu selalu tinggal di pegunungan. Dan dia tinggal di negara Emron.
Bagaimana kalian bisa bertemu dan saling jatuh cinta? Brandon berpikir secara rasional. Selain itu, bahkan jika kamu mengenal Lorenzo, kamu juga tidak mungkin jadi cinta pertamanya. Kalian berdua sama sekali bukan dari dunia yang sama. Benar juga, Dewi juga berpikir itu tidak mungkin. Dia dan Lorenzo memang orang dari dua dunia yang berbeda. Tidak peduli dari segi status, latar belakang keluarga atau kepribadian. Mereka sama sekali tidak cocok. Biarkan aku pergi menemuinya. Brandon khawatir dan izin pada Dewi untuk pergi menemuinya. Langsung jelaskan situasinya dengan jelas. Ambil kembali kalungnya. Tidak memperumit masalah. Boleh juga, Dewi mengangguk. Jangan biarkan dia tahu tentang hubungan kita. Coba gunakan namamu sendiri. Jika bisa mendapatkannya kembali, itu dapat mengurangi masalah. Oke, keduanya tiba di hotel. Dewi beristirahat, dan Brandon segera menghubungi Lorenzo. Pada malam hari, Dewi terbangun karena ponselnya berbunyi. Pangeran Willy meneleponnya. Kemudian dia menjawab dengan linglung, "Halo, Dewi. Aku baru saja mendarat. Kamu di mana? Aku ingin bertemu denganmu." Pangeran Willy sangat bersemangat. "Oke, kalau begitu kamu tidur dulu saja. Setelah itu baru kita bertemu." Menyadari dia mengantuk, Pangeran Willy tidak mengganggunya lagi. Iya, kemudian dia menutup teleponnya. Dewi menyipitkan matanya dan tertidur sebentar. Lalu dia menelepon Brandon lagi. "Bagaimana? Aku sudah menghubungi asisten pribadi Lorenzo, Jasper. Sebelum aku selesai bicara, dia langsung menolakku dan memblokir nomorku." Brandon kebingungan. Tampaknya orang ini sangat sombong. Mereka bahkan tidak memberikan kesempatan pada orang yang tidak mereka kenal. "Aku tahu." Dewi tersenyum. "Oke, biar aku yang urus. Kamu kembali ke hotel dan istirahatlah. Tapi, kalau kamu ke sana, apa tidak berbahaya? Aku akan pergi bersamamu." Sebelum Brandon selesai berbicara, Dewi menutup telepon dan menelepon Pangeran Willy. "Kamu dan Lorenzo akan bertemu di mana? Aku baru saja menerima telepon darinya. Dia ada urusan malam ini, jadi tidak bisa bertemu denganku." "Dewi, kamu di mana? Aku akan pergi menemuimu." "Dia ada urusan." "Urusan apa?" Dewi menyela Pangeran Willy dan bertanya, "Apa kamu tahu dia kemana?" Pangeran Willy di ujung telepon terdiam. Tidak lama dia bertanya dengan suara rendah, "Kamu kembali ke kota Bunaken, bukan untuk menemuiku, tapi untuk menemuinya kan?" "Iya, aku ada urusan dengannya, makanya mencarinya." Dewi tidak menghindarinya dan menjawab dengan terus terang dan tenang. "Apa kamu tahu dia di mana?" Di ujung telepon hening kembali. Tapi dengan cepat, Pangeran William berkata, "Aku tahu. Nanti malam jam 10 dia akan pergi ke Bar Kaisar." Bar Kaisar. Dewi tidak tahu di mana tempat itu. Bar paling terkenal di kota Bunaken. Pangeran Willy menjelaskan. Dewi mengucapkan terima kasih dan langsung menutup telepon. Dia melihat jam. Sekarang sudah jam 9 malam. Kemudian dia segera bangun, mandi dan berganti pakaian, memakai topeng, dan pergi mencari Lorenzo di Bar Kaisar. Setelah dipikirkan, sebelumnya dia langsung menemui Lorenzo dan meminta kalung itu. Dan pria itu sudah mulai meragukannya. Pada saat itu situasinya kritis. Jadi ia tidak punya waktu dan energi untuk mencari tahu alasannya secara spesifik. Jika Dewi memintanya lagi sekarang, Lorenzo pasti akan mengetahui kebenarannya. Atau mungkin dia bisa melepas topengnya untuk melihat wajah aslinya. Bab 1841. Bagaimana mungkin? Brandon dengan cepat menepis pikirannya. "Kita selalu bersama selama ini. Menceritakan segalanya. Bagaimana mungkin aku tidak tahu kalau kamu punya cinta pertama?" Dewi mengangguk. Lalu berkata, "Mungkin aku sudah mengenalnya sebelum aku mengenalmu. Saat bertemu denganmu, kamu baru umur 16 tahun. Sebelumnya, kamu selalu tinggal di pegunungan, dan dia tinggal di negara Emron. Bagaimana kalian bisa bertemu dan saling jatuh cinta?" Brandon berpikir secara rasional. "Selain itu, bahkan jika kamu mengenal Lorenzo, kamu juga tidak mungkin jadi cinta pertamanya. Kalian berdua sama sekali bukan dari dunia yang sama." Benar juga, Dewi juga berpikir itu tidak mungkin. Dia dan Lorenzo memang orang dari dua dunia yang berbeda.
Tidak peduli dari segi status, latar belakang keluarga atau kepribadian, mereka sama sekali tidak cocok. Biarkan aku pergi menemuinya. Brandon khawatir dan izin pada Dewi untuk pergi menemuinya. Langsung jelaskan situasinya dengan jelas. Ambil kembali kalungnya. Tidak memperumit masalah. Boleh juga, Dewi mengangguk. Jangan biarkan dia tahu tentang hubungan kita. Coba gunakan namamu sendiri. Jika bisa mendapatkannya kembali, itu dapat mengurangi masalah. Oke, keduanya tiba di hotel. Dewi beristirahat, dan Brandon segera menghubungi Lorenzo. Pada malam hari, Dewi terbangun karena ponselnya berbunyi. Pangeran Willy meneleponnya. Kemudian dia menjawab dengan linglung, "Halo, Dewi. Aku baru saja mendarat. Kamu di mana? Aku ingin bertemu denganmu." Pangeran Willy sangat bersemangat. "Oke, kalau begitu kamu tidur dulu saja. Setelah itu baru kita bertemu." Menyadari dia mengantuk, Pangeran Willy tidak mengganggunya lagi. Iya, kemudian dia menutup teleponnya. Dewi menyipitkan matanya dan tertidur sebentar. Lalu dia menelepon Brandon lagi. "Bagaimana? Aku sudah menghubungi asisten pribadi Lorenzo, Jasper. Sebelum aku selesai bicara, dia langsung menolakku dan memblokir nomorku." Brandon kebingungan. Tampaknya orang ini sangat sombong. Mereka bahkan tidak memberikan kesempatan pada orang yang tidak mereka kenal. "Aku tahu." Dewi tersenyum. "Oke, biar aku yang urus. Kamu kembali ke hotel dan istirahatlah. Tapi, kalau kamu ke sana, apa tidak berbahaya? Aku akan pergi bersamamu." Sebelum Brandon selesai berbicara, Dewi menutup telepon dan menelepon Pangeran Willy. "Kamu dan Lorenzo akan bertemu di mana? Aku baru saja menerima telepon darinya. Dia ada urusan malam ini, jadi tidak bisa bertemu denganku." "Dewi, kamu di mana? Aku akan pergi menemuimu." "Dia ada urusan." "Urusan apa?" Dewi menyela Pangeran Willy dan bertanya, "Apa kamu tahu dia kemana?" Pangeran Willy di ujung telepon terdiam. Tidak lama dia bertanya dengan suara rendah, "Kamu kembali ke kota Bunaken, bukan untuk menemuiku, tapi untuk menemuinya kan?" "Iya, aku ada urusan dengannya, makanya mencarinya." Dewi tidak menghindarinya dan menjawab dengan terus terang dan tenang, "Apa kamu tahu dia di mana?" Di ujung telepon hening kembali, tapi dengan cepat, Pangeran William berkata, "Aku tahu. Nanti malam jam 10 dia akan pergi ke Bar Kaisar." Bar Kaisar. Dewi tidak tahu di mana tempat itu. Bar paling terkenal di kota Bunaken. Pangeran Willy menjelaskan. Dewi mengucapkan terima kasih dan langsung menutup telepon. Dia melihat jam. Sekarang sudah jam 9 malam. Kemudian dia segera bangun, mandi dan berganti pakaian, memakai topeng, dan pergi mencari Lorenzo di Bar Kaisar. Setelah dipikirkan, sebelumnya dia langsung menemui Lorenzo dan meminta kalung itu. Dan pria itu sudah mulai meragukannya. Pada saat itu situasinya kritis. Jadi ia tidak punya waktu dan energi untuk mencari tahu alasannya secara spesifik. Jika Dewi memintanya lagi sekarang, Lorenzo pasti akan mengetahui kebenarannya. Atau mungkin dia bisa melepas topengnya untuk melihat wajah aslinya. Bab 1843. Setelah mengatakan itu, pria parubaya itu bersiap untuk pergi. "Tolong tunggu sebentar." Lorenzo jarang sekali menggunakan kata "tolong" pada seseorang. Katanya penuh dengan rasa hormat. Pria parubaya itu berhenti, menundukkan kepalanya sedikit. Raut wajahnya sangat rumit. Lorenzo meletakkan gelas anggurnya dan menatapnya. "Aku tahu orang-orang dari keluarga Wallen sedang mempersulitmu. Selama kamu memberi tahuku, aku akan membantumu." Pria parubaya itu sedikit terkejut dan menatapnya. Kamu adalah pria yang pernah dicintai oleh bibiku. Kamu sekarang dalam masalah. Aku bisa membantumu." Lorenzo berkata dengan serius. "Tapi, aku harap kamu bisa memberi tahuku, apa bibiku punya anak perempuan? Di mana dia? Bagaimana kamu bisa tahu hubungan bibimu denganku?" James sangat terkejut. Ini adalah rahasia, dan di dunia ini hanya sedikit orang yang mengetahuinya. "Belum lama ini, aku menerima barang-barang peninggalan bibi." Lorenzo berkata dengan berat hati. "Dia meninggal beberapa tahun yang lalu karena sakit. Agar tidak membuat kami khawatir,
Dia diam-diam mengakhiri hidupnya di pantai. Apa? James terkejut. Kamu bilang, Bellamore, dia sudah meninggal. Beberapa tahun ini, dia selalu mencarinya. Tidak disangka. Ya, ketika Lorenzo berbicara tentang masalah ini, ekspresinya juga sangat sedih. Setelah menerima berita itu, aku langsung bergegas. Tapi aku tetap tidak bisa melihatnya untuk yang terakhir kalinya. Aku hanya bisa mengurus pemakamannya dan membawa abunya kembali ke kota Snowy. Bellamore, James tidak percaya bahwa istri yang selama ini dia cari sudah tidak ada di dunia ini lagi. Beberapa tahun ini, tidak peduli apapun yang dia temui, dia akan menghadapinya dengan berani. Karena dia memiliki keyakinan di dalam hatinya bahwa dia akan menemukan istri tercintanya dan menyatukan kembali keluarganya. Karena sebuah keyakinan, itu selalu mendukungnya untuk terus maju. Tapi sekarang, kepercayaan di hatinya tiba-tiba runtuh. Di dalam barang peninggalan bibi, ada sebuah fotonya sedang menggendong bayi. Dan bayi itu terlihat seperti seorang anak perempuan. Dalam beberapa tahun ini, aku terus mencari anak itu. Bella memang pernah bersamaku, tapi waktunya sangat singkat. James berkata dengan sedih. Aku bersalah padanya dan tidak bisa melindunginya dengan baik, sehingga dia memilih untuk pergi. Dia mungkin pergi karena dia tidak ingin merepotkanmu. Lorenzo melihatnya dengan sangat jelas. Saat itu, keluarga Moore sangat kacau. David Wallace juga baru saja meninggal, dan keluarga Wallace ingin balas dendam padanya. Jadi dia memilih untuk pergi. Benarkah? James tampak sedikit lega. Jadi, dia tidak membenciku. Tidak, Lorenzo sangat yakin. Dan berkata dengan lembut, bibiku meninggalkan surat untukku. Dia bilang, kamu adalah pria terbaik di dunia. Dan berpesan jika kamu dalam kesulitan, aku harus membantumu. Lorenzo menggunakan kata-kata sopan ketika mengatakan ini, sehingga dapat dilihat bahwa dalam surat itu, Bella dengan ikhlas mengungkapkan perasaannya terhadap James. Terima kasih, terima kasih. Suara James sedikit tersendat, matanya merah, dan tidak berani menatapnya. Kamu belum menjawabku. Apa bibi punya anak perempuan? Lorenzo bertanya lagi. Apa itu anakmu dan bibi? Tidak. James segera menyangkal. Bella bersamaku hanya selama 3 bulan. Bagaimana bisa melahirkan bayiku? Aku memang punya anak perempuan. Tapi itu adalah anakku dengan wanita lain. Baik, setelah Lorenzo melihat sikapnya yang tegas, ia tidak ingin bertanya lagi. Kemudian dia mengeluarkan kartu hitam, menuliskan nomor teleponnya, dan menyerahkannya pada James. Ini nomorku. Kalau Anda berada dalam bahaya atau jika butuh sesuatu, silahkan hubungi aku. Kapan saja. Terima kasih. James mengambil kartu itu, menatap Lorenzo dengan rasa terima kasih. Kemudian dia berbalik dan pergi. Lorenzo melihatnya pergi dengan ekspresi yang rumit. Tuan, apa perlu memeriksa Putri Presdir James? Jasper bertanya dengan suara pelan. Jangan lupa, like, komen, dan subscribe. Ya, terima kasih untuk semuanya yang sudah subscribe, like, dan komennya. Tunggu terus kelanjutannya. Ya.